Baik, selamat siang untuk Bapak dosen Titan dan Ibu dosen Suciana. Nama saya William Adiarta Budi, jurusan Sistem Informasi dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 23019620004. Saya di sini ingin mempresentasikan sedikit dari paper saya, tetapi saya tidak akan membahas semuanya, hanya latar belakang, gagasan, dan juga terakhir adalah kesimpulan. Maka dari itu, without further ado, kita lanjut saja ya. Pertama, latar belakang. Perusahaan yang saya ambil ini merupakan perusahaan fiksi, namun untuk landasan teorinya, semuanya di sini merupakan dari jurnal yang nyata. Namun untuk mayoritas informasi yang ada ini berupa visional, ya. Jadi tidak nyata. Perusahaan yang saya analisa di sini adalah Lele Pons, yaitu adalah peternakan lele otomatis yang terletak di wilayah Banten. Merupakan salah satu contoh penerapan otomatisasi dan teknologi canggih di bidang pertanian, khususnya budidaya ikan lele. Sebab kita tahu industri lele sudah banyak di Indonesia, namun selama ini caranya dilakukan secara manual. Maka dari itu, apakah ada suatu cara untuk mempermudah kegiatan tersebut? Berikut ada tujuannya: mengevaluasi efisiensi operasional dan efektivitas biaya teknik budidaya lele otomatis, menilai keberlanjutan lingkungan dan praktik pengelolaan sumber daya, lalu menguji kelayakan ekonomi dan daya saing pasar budidaya ikan lele di Indonesia secara otomatis. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan sedikit peningkatan produktivitas dan profitabilitas, yaitu bagaimana supaya proses dapat ditingkatkan dan juga bagaimana memperoleh keuntungan lebih. Lalu di lain itu juga segi ekologi supaya kelestarian lingkungan terjaga. Lalu peningkatan daya saing pasar, bagaimana industri ini terus berkembang dan memperluaskan dirinya sendiri. Sedikit gagasan. Pertama, ada sedikit yang namanya suatu tokoh. Tokoh tersebut merupakan tokoh fiksi buatan saya sendiri, yaitu Ahmad Kasarung. Mohon maaf jika nama ini merupakan nama yang kebetulan dimiliki oleh seseorang individu yang benar-benar ada di dunia. Tetapi di sini tokoh Bapak Ahmad Kasarung ini merupakan pengusaha lele pons. Beliau adalah penemu dari perusahaan ini. Bagaimana industri ternak lele dapat menjadi lebih mudah. Mungkin tidak sepenuhnya otomatis, tapi what if akan menjadi lebih mudah saja. Selanjutnya, sebelumnya ada sedikit solusi ya. Pertama ada bimbingan untuk para karyawan, kemitraan dari sektor riset dan juga untuk perkembangan tentunya supaya industri terus berkembang dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Lalu ada akses ke peluang pendanaan dan investasi di mana Lele Pons harus menjalin hubungan bersama para investor, lalu juga terhadap sosial. Terhadap sosial ya dalam arti komunitas dan juga pejabat lokal. Nah, tentu harus ada dukungan pemerintah advokasi kebijakan di mana Lele Pons harus ada namanya backingan institusi. Sebenarnya pejabat lokal juga termasuk pemerintahan, tetapi yang dimaksud adalah legislasi yang ada pada Indonesia. Lalu berikut merupakan yang ingin ditingkatkan lebih ya, meningkatkan efisiensi operasional, bagaimana mesin-mesin dapat mengolah ikan lele menjadi lebih mudah dari pencucian, pengolahan, dan juga hingga bisa pada saat distribusi dan juga penyimpanan ya. Paling penting itu penyimpanan, sebab jika tidak ada penyimpanan yang baik, maka yang ada ikan lelenya busuk. Ya, mostly ikan lelenya disimpan secara dalam bentuk akuarium ya, sebab ikan lele ada baiknya dari kondisi hidup distribusikannya kepada masyarakat. Lalu ada praktik keberlanjutan yang perlu ditingkatkan,
supaya bagaimana lagi-lagi supaya airnya tetap jernih dan bagaimana juga ekologi tetap seimbang supaya tidak terjadi polusi dan juga bagaimana tidak merusak lingkungan yang ada ya yang pasti. Lalu ekspansi pasar, bagaimana industri ini dapat terus berkembang, kemajuan teknologi, lagi-lagi supaya bagaimana infrastruktur dapat diubah agar supaya industri menjadi lebih baik lagi dari biasanya. Lalu ada dampak sosial positif, bagaimana Lele Pons dapat menjadi semacam perusahaan yang berperan dalam meningkatkan lowongan kerja dan juga untuk meningkatkan komoditas negara. Ya, sebab industri lele ini sungguh memanfaatkan komoditas yang cukup signature ya untuk Indonesia, yaitu ikan lele. Dan bagaimana kita terus memperkembangkannya dan mungkin suatu saat dapat tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga masyarakat luar untuk semakin mengenal. Lalu berikut merupakan sedikit sumber daya manusianya sendiri, yaitu yang membuat visi, paradigma, dan lain sebagainya, tim manajemen yang mengeksekusikan sistem yang ada, ahli aquacultur, bagaimana perairan tetap terjaga dan juga supaya tetap ekologis seperti saya bilang tidak terjadi polusi dan juga agar semuanya dari awal proses awal sampai akhir itu berlangsung secara bersih ya, tidak ada semacam kontaminasi dari penyakit manapun. Lalu spesialis teknologi dan otomatisasi, bagaimana mesin tetap mesinnya sebab tidak boleh sembarang mesin, harus mesin yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu institusi penelitian dan mitra akademik kita perlu supaya jikalau ada riset-riset baru akan tetap update. Lalu penasihat keuangan dan investasi supaya perusahaan tidak bangkrut, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi ini diperlukan karena tidak hanya mencari profit ya perusahaan, tetapi juga perlu namanya reputasi dalam masyarakat supaya tidak ada, maksudnya bukan tidak ada, justru supaya eksis, supaya ada dalam masyarakat perusahaan ini. Berikut merupakan ada langkah-langkahnya. Pertama dianalisa, lalu dilakukan penelitian, lalu disediakan infrastruktur dan mesinnya, lalu pelatihan untuk karyawan dan lain sebagainya, kolaborasi, bekerja sama dengan para mitra, lalu terus dipantau dan terus berlanjut, dan juga pemasaran supaya bagaimana, seperti saya bilang harus eksis, dan juga semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa Lele Pons ini. Dan juga dari jasa tersebut terciptalah produk yang berkualitas. Lalu tentunya ada kepatuhan dan keberlanjutan peraturan, di mana Lele Pons harus sesuai dengan legislasi yang ada supaya semua yang dilakukan Lele Pons ini bersifat legal. Lalu yang dapat disimpulkan adalah, jadi yang dapat kita bisa simpulkan adalah Lele Pons merupakan sebuah perusahaan yang membuat kegiatan industri lele agar supaya tidak dilakukan secara manual. Ini penting sebab dapat membuat lebih mudah, demikian mengurangi juga yang namanya pengeluaran untuk sumber daya manusia. Teknik implementasinya bisa dilakukan secara eksekusi manajemen dan juga kemitraan, bekerja sama, dan juga harus bersandar pada legislasi yang ada. Selain itu juga terus senantiasa seperti pada agenda paling utama adalah meningkatkan profitabilitas dan juga bagaimana terus mengekspansi pasar yang ada. Berikut saya rasa bisa saya tampilkan sedikit daftar pustaka. Ini adalah jurnal-jurnal yang saya pakai dalam pembuatan paper ini, walaupun fiksional, walaupun fiksi ini tetapi juga seperti saya bilang landasan teorinya nyata. Saya harap mungkin saudara-saudari sekalian, tidak hanya Bapak Titan dan juga Ibu Suciana, tetapi juga siapapun yang menyaksikan video ini dapat melihat jurnal-jurnal yang saya ambil ini, dan juga sedikit mengenai timeline.
Lalu juga ini metode yang saya pakai, waterfall. Demikian juga referensinya sedikit. Namun itu saja dari saya. Saya berharap supaya video ini dapat menjadi bermanfaat bagi yang menyaksikan. Demikian dari saya ucapkan terima kasih karena sebab perhatian dari saudara-saudari ini merupakan penghargaan dari saya, untuk saya ya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih dan juga Tuhan memberkati selalu.